Hmm. Ya bagus sih kalau kayak gitu. Mm-mm. Oh berarti memang ada orang-orang memang sudah ngelihat pasarnya berarti lah ya. Bagus sih sebenarnya. Nah, jadi gini kalau di sistem kita gini Pak, biasanya kan kalau memang belum pernah, nah itu nanti kita bantu mentoring. Nah tapi kalau umpamanya belum punya tempat, biasanya kita bantu cariin tempat, gitu. Maksudnya ada tim surveyornya dari kita ini, biasanya dia kadang-kadang tuh ada punya stok-stok lokasi kayak gitu, tapi tergantung dulu daerahnya di mana gitu kan. Nah, biasanya itu kayak gitu tuh cepet-cepatan sih umpamanya kalau memang udah niat di daerah mana gitu untuk ngelok lokasinya itu, jadi biasanya kita sistemnya itu DK namanya, dana komitmen 10% dari harga nilai paket gitu, atau seminimalnya 10 juta lah untuk ngelok sampai cepet-cepetan nih kalau ada nanti mitra yang lain yang mau buka juga, jadi kalau kita udah ngelok nggak bisa mereka buka lagi kayak gitu. Iya, kan ada radiusnya kan. Kalau untuk warteg ini tuh ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo kayak gitu. Nah, jadi cepet-cepetan biasanya kalau umpamanya memang oh iya mitra mitra saya pengennya udah pasti nih daerah sana, ya udah saya lock dulu. Tapi dengan syarat ya itu tadi kita punya DK, maksudnya perjanjian Bapak umpamanya Pak Kris nih, Pak Kris mitra saya umpamanya kan oh benar-benar udah mau buka di sana ya jadi kita bisa ngelok, tapi kalau kita belum bayar DK kita nggak bisa ngelok kan, orang belum bayar kok gitu, nanti kata oh ya saya punya juga nih mitra di daerah sana, kan rebutan kayak gitu gitu biasanya. Mm-mm. 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 Oh iya sih sebenarnya. Cuman biasanya kalau kayak gitu tuh ya kalau kita mau cepet-cepetan ya udah bukanya cepet gitu. Nah kita duluan kan yang buka kayak gitu kan, kalau kita udah buka itu kan orang juga mikir oh iya ya ini aja udah ada kayak gitu kan. Nah gitu. Oh jadi Bapak pengennya di daerah mana? Oh tahu Kosambi apa Duri Kosambi? Oh, Kosambi. Kalau saya kemarin kan ada rumah juga di sana di Kosambi. Heeh. Oh iya, Kosambi Tangerang situ ya, tahu tahu tahu. Kak, Jakarta Barat ya, lewatnya ya. Oh iya iya, iya tahu. Tahu tahu. Oh iya memang banyak di situ kan tempat orang-orang kerja di sana kan memang banyak sih. Iya. Nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Mm-mm. Iya iya bisa, bisa nanti. Nanti saya tanya dulu juga kan apa udah ada, mereka kan biasanya sudah punya titik-titik tuh mereka gitu, maksudnya yang survei gitu. Nah, nanti kalau ada saya uh, iya saya saya aja. Ah, ada ada kalau paket-paket mungkin kalau Bapak kan udah pernah juga lihat di apa tuh di website kita ada kan. Sama seperti itu. Nah, tapi itu kan baru harga paket kemitraan, Pak. Nah, nanti kan berarti sewa ruko itu di luar itu. Exclude lah, maksudnya itu apa harga apa? Nah, harga yang ya harga paket itu biasanya itu sudah termasuk tergantung nih, ada paket ekonomis tapi itu masih sangat ini banget, belum ada kursi meja, belum ada kayak gitu. Nah ada yang paket yang kalau kata saya nih kan kita kan ada paket ekonomis, ada paket small 1, ada paket small 2, ada paket medium namanya. Nah, kalau sebenarnya yang saya saranin sih yang paket small 1 aja itu udah komplit. Nggak perlu yang terlalu besar-besar banget gitu. Maksudnya kan sayang juga kalau memang mau yang apa tuh yang medium apa yang lebih besar lagi gitu. Menurut saya malah sayang, mendingan Bapak buka 2 kayak gitu. Kayak gitu malah. Karena kan
Small satu itu sebenarnya itu harganya ada sih bisa diskon 50 juta. Ada 300-an dia sebenarnya, tapi bisa diskon 50 jutaan. Jadi harga small satu itu di 255 300 sebenarnya. Gitu. Itu udah diskonnya. Dia diskon 50 jutaan. Nah, tapi ini saya ngomonginnya yang maksudnya yang baik menurut saya ya kan. Maksudnya dari mitra-mitra saya yang sering ambil lah gitu ya kan. Nah, ada paket yang sudah kan kalau umpamanya kita nanti umpamanya bikin kan nanti kan ruko kan ada renovasinya lagi dong sesuai dengan konsep-konsepnya Putri Bahari kita kan. Nah, gitu itu nanti biaya renovasinya ada lagi. Nah, sebaiknya Bapak iya betul sekali. Besar jadinya, jadi agak lumayan lah ya kan. Nah, tapi ada nih Pak paket yang saya saranin nih Bapak ngambil paketnya sebenarnya bisa di small satu, tapi ada paket yang promo. Sebenarnya ini khusus untuk kalau umpamanya ada acara pameran-pameran gitu. Nah, tapi memang kalau memang Bapak serius nih, saya bisa ajuin sama atasan saya, Bapak ngambilnya paket promo yang itu, yang apa namanya, yang pameran itu. Kemarin sih November tuh ada pameran kita. Nah, tapi sebenarnya selama bulan November ini mana tahu masih bisa dinegoin itu paket-paket promo pameran gitu. Ada 270 jutaan. 270 300 deh. Nah, itu sudah termasuk biaya renovasi, Pak. Jadi tinggal Bapak sewa lokasi lagi aja gitu. Jadi untuk biaya renovasi sudah termasuk di situ kayak gitu. Nanti dapat itu sudah lengkap Pak, maksudnya untuk sampai grand opening sudah lengkap. Makanya saya saranin Bapak untuk yang itu betul. Karena ya bahan baku pertama sudah masuk di situ, udah lengkap gitu. Maksudnya karena kan kalau paket small satu kalau paket ekonomis yang saya saranin nanti Bapak mikirin lagi yang ini yang itu banyak kan ininya, kekurangannya belum sampai grand opening itu. Nah, kalau yang ini itu udah sampai grand opening, nanti saya kasih deh paket listnya ke Bapak. Ya bisa, nanti saya kasih ke Bapak. Nah, tapi yang saya saranin ini memang itu, maksudnya paket yang udah deh, nggak usah terlalu besar banget paketnya, udah paket small, tapi udah komplit, udah mencukupin gitu. Nah, sebaiknya memang paket yang small satu, tapi yang promo itu kalau memang Bapak mau gitu. Tapi biasanya itu ya sebenarnya kemarin tuh paketnya itu untuk kita waktu di pameran aja. Ya mudah-mudahan masih bisa lah ya, saya bilangin ke atasan saya negoin. Bisa. Boleh Pak Kris, nanti pamannya Pak Kris ada yang bingung karena kan biasanya kalau ngambil keputusan Bapak apa istri? Apa berdua? Ya kalau umpamanya nih kalau untuk butuh umpamanya kan kalau Pak Kris nanti udah paham gimana tapi istri belum, nanti bingung kan jelasin, nanti kita bisa ketemu di mana kayak gitu, atau kita bisa ketemu ke kantor Bapak atau Bapak ke kantor kita, lebih baik lagi bawa istrinya gitu. Tapi Bapak bilang dulu biar nanti jadwal saya iniin gitu, takutnya pas saya lagi keluar gitu kan, umpamanya besok atau berapa hari Bapak mau kesini umpamanya kan, jadi saya iniin dulu gitu. Jadi sistemnya gini Pak, kalau umpamanya di kita itu kan setelah paket itu umpamanya Bapak udah milih kan paket Putri Bahari. Nah, terus nanti umpamanya tahapnya ya saya bilangin dulu ya biar Bapak ada gambaran. Tahapnya itu setelah Bapak DK itu 5-7 hari kita harus survei lokasi. Nah, itu syarat untuk survei lokasi. Maksudnya memang Bapak serius, kita juga serius kan.
Nah gitu, kalau belum dana komitmen kita belum bisa survei lokasi, kita belum bisa kita kasih juga, umpamanya sebenarnya kita udah punya stok nih Pak, tapi kita nggak bisa kasih tahu alamatnya ke Bapak karena kan memang belum ada dana komitmennya kita sama Bapak gitu. Karena memang mohon maaf dulu kan pernah juga kan kita ngasih lokasi dulu nih, sebenarnya dulu gitu Pak, kita kasih lokasi, ternyata orangnya buka yang lain kan gitu. Kan jadi susah juga, ini kan alasannya nggak buka, ternyata dia buka yang lain, bukan Bapak Kris sih sebenarnya, orang yang dulu. Jadi perusahaan mewajibkan kalau sekarang harus ada dana komitmen dulu baru kita bisa survei kayak gitu, ibaratnya ada betul sekali, pinter Bapak emang. Iya memang sih, ini itu memang bukan apa namanya, dekanya itu bukan duit hilang, enggak sebenarnya. Pasti ngurangin yang nanti berapa kemarin udah berapa gitu kan, sisanya berapa lagi gitu. Nah nanti 5 sampai 7 hari proses, nanti setelah itu kan baru dia survei. Nah setelah itu tunggu hasil surveinya anggaplah seminggu ya. Nah seminggu hasil survei keluar, nah nanti udah selesai nih, oke. Survei bisa bareng Bapak, bisa surveinya, maksudnya Bapak setuju nggak di lokasi ini. Terus dari tim kitanya oke nggak, kayak gitu. Terus habis itu baru pelunasan. Kalau pamannya sudah keluar hasil surveinya ternyata di approve, terus baru pelunasan. Nah baru itu nanti keluar setelah Bapak bayar lunas, nanti keluarlah namanya desain, untuk desain menu sama desain ruangannya. Dalam bentuk 3D-nya gitu. Nanti keluarlah baru dikerjain. Iya, teknisnya kayak gitu. Jadi nanti kita setelah MOU dulu baru kita, kalau Bapak udah lunas kita MOU kan, nah baru kita bergerak kayak gitu. Jadi prosesnya itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan lah, 2 bulan sampai 3 bulan lah paling lama. Iya, sampai grand opening kayak gitu. Sekitar 2 bulan 3 bulan. Iya. Iya betul. Tapi kalau udah nggak terlalu banyak sih mungkin biasanya cepat sih, kalau apalagi kan kalau paket yang renov kan, maksudnya orang kita yang ngerjain, kalau orang kita kan dia udah biasa kan, maksudnya udah nggak terlalu ini ribet lah gitu karena dia udah banyak ngerjain kan. Nah tapi kecuali pamannya Pak Kris punya orang yang orang konstruksinya ngerjain sendiri, nah itu kadang-kadang yang ribet Pak gitu, karena nggak sesuai kan. Bisa, sebenarnya bisa, karena kan kita nanti keluarin kayak RAB gitu loh. Nah nanti tukangnya ngikutin, udah ada desainnya kayak gitu, tukangnya Bapak ngikutin kayak gitu. Nah tapi kalau nah nanti terus ada sistemnya juga Pak, kalau di kita tuh ada sistemnya Bapak maunya gimana, mau business owner. Kalau business owner itu Bapak yang mengelola sendiri kayak gitu. Nah tapi kalau umpamanya sistemnya autopilot, nah itu kita punya vendor yang untuk mengelolanya sendiri, tapi itu bagi hasil gitu. Profit sharing dia 50-50 biasanya kalau untuk warteg. Kalau untuk iya betul. Nah tapi kalau umpamanya Bapak mengelola sendiri ya lebih baik sebenarnya, jadi nggak ada profit sharing kan. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa sebenarnya, bagus, maksudnya ya lebih inilah full untuk kita gitu kan, kalau ada yang bisa mengelola kan. Nah kayak gitu. Tapi kalau umpamanya apa data apa? Oh iya, betul. Itu bagus pertanyaannya Bapak. Kalau Bapak tadi ngambil paket yang saya bilang, nah tapi itu harus cepat-cepat sih Pak. Maksudnya harus tanda ininya cepat-cepat. Maksudnya nggak bisa lama-lama itu, karena kan pakai paket yang kemarin pameran kan. Nah itu biasanya sebenarnya 5% sih setiap itu harusnya ada franchise fee-nya. 5% dari net profit lah ya. Nah tapi omset sebenarnya. Tapi gini Pak, kalau memang Bapak mau nih, Bapak mau dalam waktu dekat ini, jadi saya negoin ke atasan saya biar bisa
nol, free gitu. Jadi nggak usah pakai itu gitu. Soalnya bagus kalau paket yang untuk pameran ini bagus Pak, karena saya sendiri aja ini bagus banget nih, maksudnya ini benar-benar membantu lah gitu, maksudnya harusnya bayar 5% kan nggak usah bayar gitu. Terus terus ada lagi tuh kan biasanya tuh 3 tahun renewal kan, pakai brandnya 3 tahun aja nih. Nah tapi bisa saya bantu nego nanti bisa 5 tahun gitu. Setiap 5 tahun sebenarnya itu bayar 70% dari harga paket awal. Nah tapi kalau saya bisa bantu nego nanti bayarnya admin aja deh 2,5 juta setelah 5 tahun gitu. Tambah pembaruan 70%, lumayan loh. 70% dari paket awal. Enggak, tapi harga paket aja. Iya, harga paket awal aja. Enggak pakai yang biaya renovasi enggak ikut lagi. Gitu. Iya. Bisa. Enggak. Kalau umpamanya dia pakai di sini kan kita pakai vendor tuh, kalau untuk yang autopilot gitu kan pakai vendor, jadi kan karyawan dari mereka, terus tapi bayar lagi 47.500 kalau nggak salah. Nah itu bayar lagi terus, tapi itu karyawan mereka yang jamin gitu. Terus kalau untuk umpamanya harga bahan baku dia juga bisa support, bayar 10.000 aja sekali ngirim gitu, karena udah banyak kan di Jabodetabek. Kalau Jabodetabek bisa dia support bahan baku, umpamanya nggak usah ke pasar gitu, bapak perlunya apa nanti dia bisa nganterin. Iya bisa, cuman bayar 10.000. Kalau kata saya sih sebenarnya bagus juga, ada bagusnya. Kenapa? Karena kita aja ke pasar biaya parkir udah berapa ya kan, waktunya berapa per sekali kirim gitu. Tapi kalau di paket itu kayaknya enggak deh. Tapi ada juga sih umpamanya kalau kelola sendiri sebenarnya ada juga paket yang namanya tuh ada, kita bayar 15 juta tuh ada, tapi bayarnya 15 juta. Nah tapi itu nanti karyawannya di training kayak gitu. Nah tapi kalau umpamanya bapak nyari karyawan sendiri nggak usah bayar gitu kan, bapak karyawannya ada mungkin saudaranya, itu kita juga bisa datangkan trainernya sebenarnya gitu, tapi nyarinya aja bapak gitu. Kalau itu bukan, itu eksklusif, maksudnya di luar paket lah. Bisa umpamanya bapak punya saudara, atau bapak punya teman atau anaknya teman, bisa nanti kita sebelum grand opening udah selesai itu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum grand opening, barang-barang sudah ada, perlengkapan sudah nyampe di sana. Nah nanti kita ngadain namanya trainer ya, persiapan, nanti kita trainingin di sana juga gitu. 3 paling kalau umpamanya kalau bisa sih umpamanya kalau warteg, kalau biasanya itu kalau umpamanya autopilot ya, biasanya warteg itu harusnya 2 lantai, jadi 1 lantainya itu untuk karyawan tinggal di sana gitu biasanya. Iya, kalau bisa tuh minimal banget tuh 2, kalau bisa 3 kayak gitu. Kalau gaji sih ngikutin. Kalau gaji ngikutin, umpamanya daerahnya di mana gitu. Tapi jangan juga yang murah-murah, takutnya baru sebentar udah kabur dia kan. Iya kalau nggak, itu. Nah iya betul. Iya, dia kan jadi kayaknya nggak ikhlas ngerutu, terus makanannya nggak enak. Nah kan kita kecewa, banyaknya kayak gitu Pak. Umpamanya kan mereka ngotot nih, ada mitra nih yang ngotot, udahlah saya nggak mau mahal-mahal. Nah itu kesalahannya, karena kan itu tiangnya kita kalau jualan makanan apalagi ya. Nah saya setuju tuh dengan Pak Kris tuh. Kalau Pak Kris kan tadi karyawannya penting. Nah itu karena itu asetnya kita kan, kalau nggak ada dia kan nggak jalan kan gitu. Benar sekali. Iya, untuk memanagenya bagaimana terus sampai berjalan kan, nah itu yang susah sebenarnya.
gitu. Biasanya itu sebenarnya kalau memang bapak mau kalau namanya untuk makan gitu ya, biasanya karyawan itu sampai jam 10 malam sih biasanya. Kan khusus untuk tergantung nih, nanti kalau umpamanya memungkinkan kita 24 jam, kita tambah dong karyawannya satu shift lagi. Biar dia kan sayang juga sebenarnya sewa kan, kalau umpamanya di sana gimana trafiknya orang gitu kan. Maksudnya di sana malam-malam ada nggak orang yang beli kira-kira. Iya, bisa mungkin kita gantiin shiftnya, kita tambah aja orangnya, tapi jangan, maksudnya karyawan ini 24 jam matilah dia nanti kan, kasihan kan, gimana ini, iya nggak proper, walaupun umpamanya dia sanggup, udah saya aja, nanti gaji saya dinaikin, umpama dia mau ngomong gitu, kitanya nggak boleh juga kan, kayak gitu. Kita nanti melanggar undang-undang tenaga kerjaan dilaporin, kan nggak lucu ya kan. Gitu sih, itu mah sebenarnya kalau ya 3 nih, 1 tukang masak kan. Nah tukang masak nanti dia bisa istirahat dulu, pagi-pagi dia mungkin kerja kan, 2 orang lah anggaplah ya, tukang masak sama belanja gitu kan. Nah pagi-pagi dia kerja dulu, nanti istirahat, yang ladenin dulu umpamanya sampai jam 10 kan belum terlalu ramai itu biasanya kan. Nah jadi yang tukang masak ini selesai masak dia bisa istirahat dulu sampai jam 10, nanti jam 10 jam 11-an dia mulai kerja lagi. Ya kita atur lah gitu, maksudnya biar mereka sama-sama enak. Nanti pas jam siang mereka harus kerja lagi nih sampai paling jam 2 kan, rame-ramenya paling jam 2 lah ya kan. Nah habis itu dia beres-beres sudah bisa istirahat lagi, paling nanti sore lagi kan jam 4 sampai jam malam gitu, jam 8 malam. Nah kalau masih agak rame lagi, nah mereka bisa gantian sih sebenarnya. Jadi tukang masak ini juga bisa diperbantukan untuk untuk ngelayanin kayak gitu. Terus kita edukasikan kalau umpamanya bagaimana menjadikan banyak pelanggan lah, umpamanya orang baru kenal, kita sok-sok akrabin sama orang itu biar nanti orangnya datang lagi kan gitu. Ya itu trik-triknya kita untuk datangin pelanggan lah ya kan. Gimana, tinggal di mana, ngakrapin diri lah sama pelanggan. Nah itu harusnya kita ajarin juga kalau ke karyawannya kayak gitu Pak biasanya. Kalau nggak kayak iya udah dapat, maksudnya kita kasih tahu lah ke mereka gimana supaya mendapatkan karyawannya, maksudnya karyawannya juga paham untuk strategi marketingnya kita kan, untuk meningkatkan omsetnya kan, kayak gitu. Ada juga sih sebenarnya kalau dari yang vendor kita yang yang bagian SDM itu, dia ada juga sistem bagi hasil sama karyawannya gitu, tinggal bayar berapa gitu. Nah sistem bukan gaji, jadi kan mereka juga merasa memiliki setengah kayak gitu. Tapi kalau mendingan kayak gitu ya. Karena ada plus minusnya juga kalau umpamanya di sistem bagi hasil, kalau bagus terus penjualannya, kalau enggak kan dia jengkel juga kan, dia habis waktunya kan tapi dapatnya dikit gitu kan. Nah mungkin sebenarnya kalau menurut pengamatan saya selama ini tuh ya sebenarnya bagus sistem gaji. Nah nanti kalau hasilnya lebih banyak kasih bonus, jadi kan kayak ada terpacu lah untuk mendapatkan yang lebih banyak ya kan, kayak gitu sih biasanya. Apalagi Pak yang kira-kira mau ditanyain? Kalau sistemnya sih franchise biasa lah ya, udah paham lah Pak Kris ya. Kalau perizinan paling kan surat izin usaha aja tuh biasanya mitra sih yang ini Pak, paling ke kantor lurah kayak gitu, RT RW gitu doang. Kalau itu sih tapi kalau umpamanya kalau kayak hak patennya produk kan Putri Bahari, Warta Putri Bahari gitu, itu udah ada, kita udah terdaftar, nanti saya kirimin ke Bapak. Maksudnya nggak perlu takut digugat kayak gitu, karena kita sudah terdaftar di hak paten itu. Haki, kita sudah ada di Haki. Paling Bapak cuman daftarin ke RT RW buat izin usaha aja. Itu aja sih biasanya.
Itu biasa. Nanti saya bikinkan deh simulasi Bapak yang umpamanya yang kayak tadi, paket yang tadi saya bikinkan simulasi, nanti Bapak baca-baca kira-kira BEP-nya kapan. Nanti umpamanya biaya listrik sekian persen, biaya HPP sekian persen. Nah, nanti saya kirimin simulasi. Ya, gaji karyawan umpamanya berapa orang, nanti saya kirimin. Saya punya kok hitung-hitungan seperti itu. Itu kan ibaratnya contoh lah ya, contoh yang udah gitu. Perkiraan lah gitu kan. Kalau Bapak di kantor bagian apa, maaf, boleh tahu nggak? Oh, berarti bagus, sudah orang surveyor ya Pak. Bagian apa Pak perusahaannya Pak? Oh gitu, berarti. Berarti sudah sebenarnya Bapak udah berpengalaman dong berarti di bidang kuliner lah ya. Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa, kalau belum pernah kan nanti ada mentornya, saya mentornya Bapak. Kalau ada apa-apa kan kita bisa konsultasi. Enaknya sih kalau franchise gitu sih, maksudnya nggak berdiri sendiri langsung kayak gitu, nggak kan. Terus juga umpamanya sampai grand opening tuh sudah dibantuin kayak gitu maksudnya. Itu apalagi Pak yang dibingungin? Hmm. Oh, kira-kira Bapak kalau di sana biasanya yang Bapak tahu harga sewa di sana berapa? Biar saya bikinkan simulasinya nanti. Enggak, satu aja. Oh, bisa lah. Bisa, yang penting tuh kalau bisa, kalau memang karyawan mau tinggal di situ ya 2 lantai lah setidaknya kan. Tapi kalau umpamanya karyawan Bapak mau kasih tempat tinggal lain ya bisa juga. Gitu. Berapaan biasanya Pak di sana Pak? Oh, 150-an setahun. Mahal termasuk ya. Tapi berarti bagus itu trafficnya. Ya peak ya kan? Iya. Tapi memang iya sih biasanya kalau di Jakarta kan rata-rata tuh 100 sampai 150 sih. Apa gitu sebenarnya. Kalau apalagi 3 lantai kan pasti segitulah harganya. Enggak apa-apa, nanti saya coba bikinin ya simulasinya. Nanti saya bikinin yang pakai autopilot sama yang sendiri ya. Nanti gini Pak, kalau umpamanya Bapak pengen nih kita ketemu sama istrinya juga biar dijelasin kan, nanti Bapak aja yang ngerti terus istrinya bingung kan. Nah, nggak apa-apa, kita bisa datang ke sana, jelasin ke sana gitu. Nanti ketemu di mana. Nah, betul. Iya. Iya. Kalau biasanya Bapak kalau ketemu hari kerja atau hari libur? Ribet ya? Kalau malam nggak apa-apa sih. Iya, diatur aja. Kalau umpamanya malam kita nyampe jam berapa di sana ya kita perkirain lah. Di mana mau ketemunya, coba kasih kabar ya. Maksudnya lokasinya di mana biar kita iniin waktunya dari sini kan. Oke, gitu dulu ya, Pak Kris ya. Ya. Iya. Oke Pak. Makasih Pak Kris. Selamat siang. Ya, sehat ya Pak.